Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Bapak harap kalian semua berada dalam kesehatan. Anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik tema 6 subtema 4 merawat tumbuhan pembelajaran kedua. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dan dilancarkan dalam kegiatan belajarnya, dan kita semua terhindar dari wabah virus corona. Berdoa di dalam hati sesuai ajaran agama masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, mari kita mulai belajar pada hari ini. Tetap semangat ya. Anak-anakku yang soleh-solehah dan yang hebat-hebat, mari kita perhatikan gambar yang ada di depan. Dari gambar tersebut, kita dapat menyaksikan ada Udin, Beni, Siti, dan Dayu sedang beristirahat di halaman sekolah. Mereka duduk di bawah pohon. Di sana kita dapat menyaksikan ada sebuah pelang yang bertuliskan sayangi tanaman dan jangan injak rumput. Nah, anak-anak, itu adalah aturan yang diterapkan di sekolah Siti, yaitu aturan dalam merawat tanaman. Anak-anak, mari kita baca teks berikut ini. Halaman sekolah sangat indah. Banyak tanaman hijau terawat. Semua siswa wajib menjaga dan merawat tanaman yang ada. Tanaman tidak boleh dirusak dan diinjak. Mari kita baca bersama-sama. Merawat tanaman di sekolah adalah hal yang harus dilakukan semua siswa. Tanaman di halaman sekolah membuat sekolah tampak indah. Tanaman di halaman sekolah jangan diinjak. Jangan pula membuang sampah di halaman sekolah. Jika tanaman diinjak, tanaman akan rusak. Halaman sekolah tidak akan indah lagi. Membuang sampah di halaman sekolah membuat lingkungan tampak kotor. Membuat lingkungan sekolah bersih dan indah adalah kewajiban semua siswa. Nah anak-anak, apakah kalian mematuhi aturan tersebut? Hebat! Kalian memang murid-murid yang sangat hebat. Kalian patuh terhadap aturan. Apabila tidak mematuhi aturan, seperti pada teks bacaan tadi, jika tanaman diinjak, tanaman akan rusak dan halaman sekolah tidak akan tampak indah lagi. Nah, seperti itu. Dan kita tidak boleh membuang sampah di halaman sekolah karena akan membuat lingkungan tampak kotor. Jadi sebaiknya sampah kita buang ke tempatnya. Anak-anak, mari dengarkan penjelasan berikut. Bacaan di atas merupakan contoh pentingnya menaati peraturan untuk merawat tanaman sekolah. Bentuklah kelompok terdiri dari 3 orang. Bersama teman kelompokmu, jawablah pertanyaan berikut ini. Apa saja tata tertib untuk merawat tanaman di sekolahmu? Ya, silahkan kalian jawab. Tadi sudah dicontohkan di teks bacaan. Ya, contoh tata tertib untuk merawat tanaman di sekolah misalnya,
jangan menginjak tanaman. Kemudian, tanaman harus disiram setiap hari. Kemudian, tidak boleh membuang sampah di pot tanaman atau tidak boleh bermain di dekat pot tanaman. Itu contoh tata tertib dalam merawat tanaman di sekolah. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapakah yang harus menaati tata tertib tersebut? Hebat, kalian bisa menjawabnya. Yang harus menaati tata tertib tersebut adalah semua warga sekolah. Pertanyaan yang ketiga, apakah yang terjadi jika tidak mematuhi tata tertib tersebut? Hal yang akan terjadi jika kita tidak mematuhi tata tertib tersebut adalah lingkungan sekolah menjadi tidak indah dan tanaman akan rusak. Tentunya kita juga akan mendapat teguran dari guru. Silahkan kalian kerjakan di buku kalian dengan format seperti berikut ini, ya. Salin di dalam buku dan kemudian nanti dikirimkan kepada guru. Anak-anak, selanjutnya lakukanlah bermain peran bersama teman kelompokmu. Buatlah teks percakapan dengan cara sebagai berikut. Pilihlah satu peraturan untuk dibuat percakapan. Buatlah kalimat yang menunjukkan ada anak yang tidak bisa menjalankan tugas sekolah. Contohnya, Lani tidak bisa masuk sekolah, padahal dia bertugas menyiram bunga. Kemudian, teman yang lainnya mengingatkan untuk menggantikan tugas itu. Contoh, ayo kita gantikan tugas Lani menyiram bunga. Yang ketiga, berikan pula alasan pentingnya mematuhi peraturan tersebut. Contohnya, tanaman harus disiram supaya tumbuh subur. Nah, anak-anak, untuk teks percakapan tersebut, contohnya sebagai berikut. Kata Dayu, Lani tidak masuk sekolah, padahal dia bertugas menyiram bunga. Siti menjawab, ayo kita menggantikan tugas Lani. Kata Dayu, mengapa kita harus menyiram tanaman? Edo menjawab, tanaman harus disiram supaya tumbuh subur. Nah, kira-kira teks percakapannya seperti ini. Kalian boleh meniru teks percakapan seperti itu, tetapi kalian sesuaikan. Anak-anakku, saat ini Niko dan Beni berteman baik. Mereka tidak pernah bertengkar dan selalu bermain bersama. Beni suka menjaga keseimbangan. Beni bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki yang lainnya menekuk ke depan. Nah, anak-anak, bisakah kalian melakukan kegiatan seperti Niko? Kalian lakukan berdiri dengan satu kaki, kaki kiri sebagai pijakan, kaki kanan diangkat dan kemudian ditekuk. Menekuknya bisa ke depan, bisa ke belakang. Nah, seperti ini. Menekuk ke kanan, menekuk ke kiri, menekuk ke depan, dan menekuk ke belakang. Anak-anak, kegiatan yang dilakukan Beni ini sangat bermanfaat, yaitu untuk melatih keseimbangan tubuh kalian.
Nah, bersama dengan temanmu, tirukan gerakan Benny menekuk kaki ke depan, ke belakang, dan ke samping. Hitunglah berapa lama kalian dapat berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk. Siswa yang paling lama menekuk kakinya jadi pemenangnya. Nah, nanti kegiatan seperti ini juga akan kalian lakukan bersama oleh guru olahraga kalian. Nah, itu silahkan boleh kalian lakukan di rumah sebagai latihan. Anak-anak, bersama dengan teman sebangkumu, bacalah percakapan Lina dan Dayu dengan nada dan intonasi yang tepat. Kita lakukan masing-masing ya, karena kita sedang belajar di rumah masing-masing. Kata Lina, Dayu, bunga matahari yang kutanam sedang berbunga. Jawab Dayu, pasti bagus sekali. Bolehkah aku datang melihat? Kata Lina, tentu saja boleh. Kata Dayu, siapa yang merawatnya setiap hari, Lina? Lina menjawab, aku dan ibuku bergantian menyiramnya setiap hari. Kata Dayu, di mana kamu menanamnya? Lina menjawab, aku menanamnya di halaman belakang rumahku. Dayu mengajukan pertanyaan, apa saja yang dibutuhkan agar bunga matahari bisa tumbuh? Lina menjawab, tanah yang subur, air, sinar matahari, dan pupuk. Kapan kamu mau datang ke rumahku? Dayu menjawab, sore ini setelah pulang sekolah. Kemudian Lina mengiyakan, baiklah, sampai nanti ya Dayu. Setelah membaca teks percakapan tersebut, mari kita diskusikan. Siapakah yang banyak bertanya pada percakapan di atas? Ya, hebat. Mari kita analisis teks percakapan tadi. Yang banyak bertanya adalah Dayu. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua. Kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan tersebut? Coba silahkan kalian amati kembali teks percakapan ini. Kata tanya apa saja yang digunakan dalam teks percakapan ini? Ya, kita bersama-sama. Bolehkah? Siapa? Di mana? Apa? Kapan? Ya, hebat. Kita ulangi lagi. Kata tanya yang digunakan dalam teks percakapan tersebut yaitu bolehkah, siapa, di mana, apa, dan kapan. Ya, hebat. Bagus. Semua sudah bisa menyebutkan. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Apa saja yang menandakan kalimat tanya? Coba kalian pikirkan, diskusikan. Apa saja yang menandakan kalimat tanya? Kalian bisa menyebutkan, oh itu kalimat tanya. Apa cirinya? Ya, betul. Hebat jawaban kamu. Yang menandakan itu adalah sebuah kalimat tanya karena
kata. Adanya kata tanya dan tanda tanya. Ya, jadi yang menandakan suatu kalimat tanya itu yaitu kalimat tanya diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Hebat. Good job buat kalian. Nah, sekarang tugas untuk kalian. Salin dan kemudian lengkapi kalimat tanya berikut dengan kata tanya yang ada di dalam kotak. Jawaban di bawah pertanyaan akan membantu kalian. Nomor 1. Titik-titik yang menanam bunga matahari ini. Titik-titik yang menanam bunga matahari ini. Jawabannya, yang menanam bunga matahari ini adalah Ibu Lina. Jawabannya adalah nama orang. Berarti pertanyaannya apa kira-kira ya? Silahkan, nanti kalian kerjakan. Nomor 2. Lina menyiram tanaman di halaman. Lina menyiram tanaman di halaman. Jawabannya, Lina menyiram setiap sore. Nah, jawabannya adalah waktu. Berarti pertanyaannya apa? Coba kalian. Jadi pertanyaannya apa ya? Nomor 3. Titik-titik batang bunga matahari yang tumbuh. Nah, jawabannya ada 4 batang bunga matahari yang tumbuh. Jawabannya banyak. Berarti pertanyaannya silahkan kalian kerjakan. Nomor 4. Titik-titik yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Jawabannya, tanaman membutuhkan air dan sinar matahari. Silahkan. Nomor 5. Titik-titik bunga matahari harus disiram setiap hari. Jawabannya, bunga matahari harus disiram setiap hari agar tidak layu. Pilih kata tanyanya yang ada di dalam box di bawah. Silahkan kalian kerjakan nanti setelah menonton video. Anak-anakku, sekarang mari kita renungkan. Sebutkan 2 alasan pentingnya mematuhi tata tertib merawat tanaman di sekolah. Ya, kalian renungkan. Mengapa harus mematuhi tata tertib merawat tanaman di sekolah? Ya, karena untuk menjaga keindahan, kebersihan yang ada di lingkungan sekolah. Sebutkan gerakan menekuk yang dapat kamu lakukan. Kalian sudah bisa melakukan gerakan menekuk, menjaga keseimbangan, gerakan menekuk kaki ke atas, ke depan, ke belakang, ke samping kanan, ke samping kiri. Sebutkan kata tanya yang kamu ketahui. Kemarin kita sudah belajar tentang kata tanya. Coba kalian sebutkan kembali. Kata tanya itu apa saja? Apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, berapa, mengapa. Itu diantaranya. Coba kalian ulangi dan sebutkan kembali. Nah, anak-anak, sekarang bekerja sama dengan orang tua. Bersama dengan orang tuamu di rumah, lakukanlah variasi gerakan menekuk. Cobalah temukan gerakan menekuk lainnya. Hafalkan gerakan itu untuk kamu tunjukkan kepada temanmu.
Demikianlah pembelajaran hari ini. Silahkan kalian kerjakan tugas-tugasnya. Bapak ucapkan selamat belajar. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.